Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciptasari Angelina, NIM 190011774. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pengembangan media dan sumber belajar. Oke, baiklah, langsung saja. Selamat menyaksikan video saya. Oke, pengertian media pembelajaran. Menurut Rossi and Bradley tahun 1966 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan lain sebagainya. Media pembelajaran memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, yaitu menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu, yaitu peristiwa yang penting yang dapat diabadikan dengan foto, film, atau direkam melalui video atau audio, dan kemudian disimpan dan dapat digunakan pada saat kita perlukan saja. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu, yaitu melalui media pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar siswa, yaitu dengan menggunakan media dapat menambah motivasi belajar siswa sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran sangat meningkat. Klarifikasi dan macam-macam media pembelajaran, yaitu media pembelajaran kita dapat klarifikasikan dalam beberapa klarifikasi, yaitu tergantung dari sudut pandang kita ya. Yang pertama, dilihat dari sifatnya. Media terbagi menjadi 3, yaitu media auditif. Media auditif yaitu media yang dapat didengar, contohnya audio. Yang kedua, media visual, media yang dapat dilihat, tidak bisa didengar, contohnya gambar. Yang ketiga, media audiovisual, gabungan media auditif dan media visual, yaitu media yang mengandung unsur bisa didengar dan juga bisa dilihat seperti video. Yang kedua, dilihat dari kemampuan jangkauannya. Yang pertama, ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti televisi dan radio. Yang kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti video slide, film slide, video atau sebagainya. Yang ketiga, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, media yang diproyeksikan seperti film slide. Yang kedua, media yang tidak dapat diproyeksikan seperti gambar, foto, dan lain sebagainya. Yang ketiga, karakter beberapa media pembelajaran. Yang pertama, media grafis, yaitu media visual diam. Media ini termasuk kategori media visual non proyeksi, yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi penerima pesan. Maksudnya berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan. Macam-macam media grafis adalah gambar, diagram, bagan, poster, grafis, media cetak dan foto, dan buku, dan lain sebagainya. Yang kedua, media proyeksi, yaitu media yang menggunakan bantuan proyektor. Yang ketiga, media komputer, yaitu media yang secara virtual dapat menyediakan respon terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Yang keempat, media audio, yaitu media atau bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau audio. Pengembangan teknologi komputer saat ini telah terbentuk suatu jaringan yang dapat memberi kemungkinan bagi siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar secara luas. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, yaitu memungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua daerah tanpa mengenal batas geografis atau batas waktu ya. Yang kedua, proses pembelajaran bisa terjadi di mana saja karena tidak memerlukan ruang kelas. Contohnya ya, proses pembelajaran bisa di mana saja, contohnya bisa di jalan, pinggir jalan, atau di rumah. Itu menggunakan internet. Yang ketiga, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka. Ya, kalau tatap muka kan dari masuk jam 7 pulang jam 12. Kalau ini
tergantung guru yang ngasih tugasnya. Seandainya masuk jam 7, kan waktunya tuh absennya tuh jam 7 ya, absen via WhatsApp kan, absennya jam 7. Terus uh, uh, guru guru tadi nggak ngasih tugas, jadi kita tuh menunggu guru. Kalau seandainya guru ngasih tugasnya jam jam 8 pagi, ya udah kita kerjakan. Kalau dia belum ngasih tugas, ya udah kita tunggu sampai gurunya ngasih tugas itu. Yang keempat, pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita masing-masing. Nah, yang kelima, lama kemampuan belajar juga tergantung pada kemampuan siswa. Nah, benar. Yang ketujuh, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Yang terakhir, pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif sehingga membenari pembelajar atau siswa. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Itu saja video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.